bagaimana sedekah yang diterima oleh Allah? Jelas, kita harus berlandaskan karena keikhlasan, ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Itu yang pertama. Kalau Anda bertanya, sedekah yang diterima Allah bagaimana? Satu, yang wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin, semata-mata menjalankan agama. Kita tidak kecewa sekiranya tidak ada ucapan terima kasih, dan kita tidak merasa sudah memberikan kebaikan sehingga orang itu harus balas budi sama kita. Kalau Anda memberikan sedekah, memberikan bantuan, ya, masih mengatakan, orang teh nggak tahu diri udah dibantu, mending nggak bilang terima kasih. Nah, berarti tingkat keikhlasan kita ini perlu ditingkatkan. Saya bantu seseorang, orang itu mengucapkan alhamdulillah, terima kasih ya. Sebagai manusia saya mengatakan amin, ya. Kan kita ini kalau diberi sama orang harus mengucapkan jazakumullahu khairan katsira. Syukur-syukur bisa membalas yang lebih baik dari apa yang orang itu berikan. Ternyata ada orang yang tidak tahu terima kasih, udah dibantu, udah ditolong, ya. Sebagian rezeki kita udah dikasih ke dia, tapi dia tidak punya rasa terima kasih. Itu nggak masalah. Tapi kalau kita masih menggerutu, menicik atau bilang nuhun, bilang makasih, dah itu nggak usah beli atuh. Nah, berarti keikhlasan kita harus dievaluasi lagi, ditingkatkan lagi. Jadi kalau Anda bertanya, sedekah yang bagus gimana? Satu, yang dasarnya karena Allah. Itu yang harus diperhatikan. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, jangan kita bersedekah kemudian kita rusak dengan omongan-omongan yang menyakitkan. Coba Anda lihat, ya, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 263-264. Coba buka di situ. Qaulum ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adzan wallahu ghaniyun halim. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Allah Maha Penyantun. Kalau orang minta tolong sama kita, kita tidak bisa menolongnya. Qaulum ma'ruf, ucapan yang bagus, doa yang bagus. Aduh Bapak, saya ingin menolong, tapi kondisi saya juga sedang begini. Insya Allah saya doakan, semoga Bapak oleh Allah dibukakan pintu rezeki dengan cara yang lain. Asli hari ini saya tidak bisa bantu. Qaulum ma'ruf, ya, ucapan yang baik. Wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'u hadza. Nah, itu jadi satu, ikhlas. Dua, ucapkanlah dengan ucapan yang baik, yang santun, yang tidak menyakiti, ya, gitu. Nah, yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Ini di ayat 264. Hai orang beriman, jangan kamu rusak sedekah-sedekahmu, amal-amalmu bil manni wal adza, dengan memamerkan dan menyakiti orang yang menerima. Jauhi pamer, jauhi ingin dipuji, jauhi ingin dimuliakan. Saya kan yang bangun masjid itu, masa nama saya ke diabadikan ke apa ke, dah gampang atuh. Menulis masjid dibangun oleh Haji Aam Amiruddin, apa sih susahnya? Nah, maka itu adalah ada unsur ingin pujian dari manusia, ingin penghargaan dari manusia. Nah, Allah firmankan, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kamu rusak amalmu itu, sedekahmu itu dengan pamer atau bicara yang menyakitkan. Orang-orang nggak tahu ya,
Kalau sekolah itu saya yang buat loh. 30 tahun lalu. Sekolah itu saya yang bangun. Dari nol itu. Nah, Anda sudah menghancurkan amal Anda 30 tahun yang lalu. Orang itu kalau nggak dibiayai oleh saya, nggak akan jadi orang. Dulu dia susah banget. Kan saya yang bantu dia. Biaya sekolah, biaya kuliah, saya yang bantu. Kalau nggak dari saya mah, nggak akan jadi orang tuh. Maka apa yang saya lakukan pada orang itu 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, habis. Apa? Kama salis sofwanin alaihi turab asobahu wabil. Diumpamakan di Al-Baqarah 264 itu, amal kita ini seperti debu yang nempel di batu. Lalu apa? Asobahu wabil. Turunlah hujan. Ya. Fatarokahu solda. Sampai batu itu bersih. Nah, sahabat tercinta, mari kita berusaha beramal dan jangan pernah ngungkit-ngungkit, ya, ngungkit itu, mempersoalkan amalan-amalan kita, gitu. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, 1, ikhlas. 2, omongan yang bagus, lebih bagus daripada sedekah yang mengandung unsur menyakiti. Yang ketiga, bersedekahlah, beramal solehlah, ya, berwakaflah dengan tanpa pamer atau menyakiti. Nah, bagaimana Pak Aam? Boleh nggak sedekah kita ditampakkan? Ya, kalau niatnya bukan pamer, niatnya ngajak, memotivasi, ya tidak apa-apa. Ya, saya bilang, teman-teman, yuk berwakaf untuk Masjid Percikan Iman tuh, Masjid Peradaban. Saya, alhamdulillah kemarin ada rezeki, saya wakaf 5 juta. Sok teman-teman mau berapa? Saya 5 juta. Misalnya saya ada angkatan haji nih. Saya 5 juta. Bu Ani berapa? Saya 3 juta. Nah, ditulis, Aam Amiruddin 5 juta, Ani Yuningsih 3 juta. Pak Evan berapa Pak Evan? Saya 6 juta. Evan 6 juta, ya. Bu Siska berapa Bu Siska? Saya 7 juta Pak Am, 7 juta. Jelas, Aam Amiruddin 5 juta, Evan 7 juta, Siska 8 juta. Ditulis, ya, di grup, di WA grup. Boleh nggak? Intubdus sodaqati fani'immah ya. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, itu baik. Kalau tujuannya mengajak. Wa intufuhu wa tu'tuhul fuqara fahuwa khairul lakum. Tapi kalau kamu memberikan secara sembunyi-sembunyi, itu lebih baik sekiranya itu akan, kalau ditampakkan itu akan mengganggu keikhlasanmu. Nah, gitu. Jadi kalau sedekah itu ditampakkan atau disembunyikan, yang penting nawaitunya apa, ya. Nah, itu prinsip-prinsip kalau sedekah kita ingin diterima. Ikhlas, jangan merasa kecewa kalau tidak dapat penghargaan, ya. Jangan suka ngungkit-ngungkit pemberian kita, sudah biarkan saja, lupakan saja. Kemudian jangan memamerkannya, jangan menyakiti orang yang menerimanya. Itu prinsip-prinsip dalam bersedekah, dalam berwakaf, dalam berinfak. Itu prinsip saat kita memberi, ya. Karena kalau disebut sedekah, teman-teman, itu tidak selamanya dalam bentuk uang, tidak selamanya dalam bentuk materi. Termasuk tenaga, pikiran, itu namanya sedekah, ya. Senyum saja sedekah, kata Nabi, tabassumu kali akhi kasodako. Keramahanmu itu adalah sedekah. Semoga sahabat tercinta kita semua oleh Allah diberi keikhlasan, kekuatan untuk menjaga amalan-amalan yang sudah kita lakukan. Jangan sampai amalan-amalan itu hancur, rusak dengan perilaku-perilaku yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.